Selamat siang semua. Siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu meminta dari kalian salah satu untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali kegiatan kita. Di sini sama Ibu. Ya, di sini saja kakak, di sini saja. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pagi ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, ada yang sudah pernah lihat Ibu di sini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik. Ibu baru di sini ya. Ya, orang baru jadi. Sebelum itu Ibu akan perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Rosalia Tabita Maniata. Ibu dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini Ibu akan membantu Ibu Erika untuk membawakan mata pelajaran tentang mata pelajaran ekonomi tentang pasar. Ibu mau tanya, Ibu bisa panggil Ibu pakai nama apa, Ibu? Bisa dipanggil Rosalia atau bisa dipanggil juga kakak lah. Siap, Ibu. Ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita, Ibu terlebih dahulu akan absen ya. Iya, Ibu. Yang pertama Yotam Betty, Ada Ibu. yang kedua Rafika Ayu, Hadir, Ibu. yang ketiga Yuni Toda, Hadir, Bu. yang keempat Priscila Manu. Manus, Ibu. Priscila Manus, Manus, oh ya Hadir, hadir. Ibu. Ya, baik. Hari ini semua hadir ya. Iya, Hadir Ibu. semua. Oke, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pasar beserta ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peran pasar beserta fungsinya. Oke, baik. Ibu ingin kalian semua mengarahkan pandangan kalian ke depan ya. Ya Iya, Ibu. Ibu. Ada yang pernah pergi ke pasar? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Pasti berbelanja banyak di pasar nih. Ya, Iya, Ibu. Oke, berarti kalian semua sudah tahu apa itu pasar. Tahu, Ibu. Tahu. Oke, yang bisa jawab? Saya, Ibu. Saya Ibu. Ya. Pasar adalah tempat jual beli. Tempat terjadinya jual beli, Bu. Ya, oke, baik. Berikan aplaus untuk Nona. Oke, ya. Jadi pasar adalah tempat di mana seorang produsen dan konsumen melangsungkan kegiatan menjual barang, dan di mana konsumen akan membeli barang tersebut, di mana barang-barang tersebut sudah tersedia di tempat atau di pasar tersebut, dilihat secara kasat mata dan bisa dilihat langsung benda-benda yang ingin dibeli. Ya Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik. Ibu ingin membagi kalian dalam dua kelompok. Jadi Nona Ayu dan Nona Lili ini satu kelompok. Kelompok pertama, kelompok pertama ini Yotam siapa? Yotam Betty, Ibu. Oh ya, Yotam Betty. Ya, Yotam Betty sama Nona Yuni Toda ya. Ya, Ya, Bu. kelompok pertama. Di kuadrat. Yang kelompok kedua Nona Ayu dan Nona Lili. Ya. Yang pertama tolong catat untuk Ya, Ibu. didiskusikan ya. Ya. Yang pertama, jenis pasar beserta ciri-cirinya. Ya Ibu. Ya, Sudah. kelompok kedua peran pasar beserta fungsinya. Ya, Ibu berikan kesempatan untuk mendiskusikannya ya. Iya, Ibu. Ya Ibu, siap. Tadi kita pemateri tentang apa?
Ini kalau peruntukan pasar ini harusnya Nah, ini kita apa? Bertanya kalau Oke, baik, waktu diskusinya telah selesai. Dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. siap bisa Ibu. Ya, maju. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis pasar beserta ciri-cirinya. Ya baik, jadi di sini yang pertama itu pasar nyata. Nah, dalam pasar nyata ini adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Nah, ciri-ciri pasar nyata ini yang pertama itu barang yang dijualbelikan ada di tempat. Terus penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Dan yang berikut membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan barang, serta barang yang beli bisa langsung dibawa pulang. Terus pasar abstrak. Nah, di sini pasar abstrak itu adalah pasar di mana para pedagang tidak menawarkan barang yang dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangan saja. Nah, di sini ciri-ciri dari pasar abstrak itu wujud dan lokasinya yang tidak nyata. Terus si pembeli dan si penjual juga tidak bertatap muka secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon atau internet. Terus pasar modern. Nah, di sini pasar modern itu adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas, dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan tempat-tempat lainnya. Nah, ciri-ciri dari pasar modern itu, yang pertama harga sudah tertera dan diberi berkode. Terus berada dalam bangunan dan pelayanan yang dilakukan sendiri. Terus pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah keadaan di mana suatu pasar terdiri dari banyak pembeli dan hanya satu atau beberapa penjual saja. Dan dengan begitu tentu saja si produsen atau penjual tersebutlah yang menguasai penentuan harganya. Nah, di sini ciri-ciri pasar monopoli itu, yang pertama satu penjual dan banyak pembeli, dan tidak ada produsen lain yang memproduksi barang substitusi. Nah, di sini ciri-ciri pasar monopolistik. Di sini yang pertama itu banyak penjual namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua, penjual dapat mengendalikan harga. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual heterogen. Adanya persaingan ketat antar produsen dan oke, baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Saya Ibu. Ya, silakan bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya bahasa soalnya, sebutkan contoh dari berbagai jenis-jenis pasar. Terima kasih. Oke, baik, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Siap. Mungkin teman saya bisa menjawab. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan contoh dari jenis-jenis pasar. Yang pertama itu pasar nyata. Contohnya itu pasar tradisional. Yang kedua itu pasar abstrak.
contohnya pasar online. Yang ketiga itu pasar modern, contohnya ini hypermart. Yang ke pasar persaingan sempurna, contohnya itu terdapat dalam pedagang pertanian. Yang kelima, pasar persaingan tidak sempurna. Yang kelima, pasar persaingan tidak sempurna, contohnya itu oligopoli yang ada di perusahaan mobil atau semen. Ya baik, terima kasih untuk jawabannya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik, kelompok 2 bisa memaparkan diskusi yang telah didiskusikan, hasil diskusi yang telah didiskusikan. Bisa ya Ibu. Ya, baik, silakan lanjut. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran-peran pasar beserta fungsinya. Yang pertama, peran pasar bagi produsen, yang kedua bagi konsumen, dan yang ketiga bagi pemerintah. Serta fungsi pasar adalah fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan, baik, dari kelompok 1 silakan bertanya. Oke, baik. Coba teman-teman sebutkan contoh dari berbagai jenis-jenis pasar. Oke, baik. Coba teman-teman jelaskan peran pasar bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Oke, Bisa dijawab langsung. baik, saya akan menjawab. Yang pertama, peran pasar bagi produsen. Peran pasar bagi produsen sendiri adalah pertama sebagai tempat untuk mempromosikan barang, yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi, yang kedua peran pasar bagi konsumen. Yang pertama memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, yang kedua sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, peran pasar bagi pemerintah. Yang pertama sebagai penunjang kelancaran pembangunan, yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Sampai di sini, Bu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua kelompok yang telah melakukan hasil diskusi. Ibu akan menyimpulkan semua dan Ibu akan menjelaskan kembali materi yang telah kelompok 1 dan kelompok 2 jelaskan. Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi Ibu minta semua berfokus ke depan ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Kita akan mulai dari jenis-jenis pasar beserta ciri-cirinya. Yang pertama, pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Ciri-ciri pasar nyata, barang yang diperjualbelikan ada di tempat. Yang kedua, penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Yang ketiga, membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan barang. Yang keempat, barang yang dibeli bisa langsung dibawa pulang. Yang kelima, barang yang dijual biasanya barang kebutuhan pokok. Oke, next. Ya, ini contoh dari pasar tradisional, yaitu barang-barangnya sudah ada di tempat. Oke, next. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Ciri-ciri pasar abstrak: yang pertama, wujud dan lokasinya yang tidak nyata. Yang kedua, si pembeli dan penjual juga tidak bertatap muka secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon atau internet. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan juga tidak berada di tempat bertemunya pembeli dan penjual. Barang tersebut hanya dilihat dalam bentuk brosur, iklan, dan lain-lain. Oke, next. Ya, ini contoh dari pasar online. Oke, next. Jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu pasar tradisional. Ibu ada kan? Bagus sekali.
Oke, kita lanjut ya. Semua fokus di depan ya. Iya, Ibu. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Ciri-ciri pasar tradisional adalah yang pertama, adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Keempat, sebagian barang dan jasa dihasilkan oleh produksi lokal. Yang kelima, harga yang relatif lebih murah. Yang keenam, area yang terbuka dan tidak ber-AC, area yang terlihat kotor dan becek. Next. Oke, yang berikut pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanannya sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Ciri-ciri pasar modern. Yang pertama, harga sudah tertera dan diberi barcode. Yang kedua, barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Yang ketiga, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri. Yang keempat, ruangnya ber-AC dan nyaman, tidak terkena terik panas matahari. Yang kelima, tempat bersih. Yang keenam, tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang. Yang keenam, pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tidak ditawar-menawar lagi. Next. Ya, ini contoh dari pasar modern hipermart. Oke, kembali. Ya, hipermart, supermarket dan minimarket ya. Ini contoh sudah diberikan harga masing-masing ya. Ya, Ibu. Oke, next. Ibu, Ibu. Ya, cepat kembali ya. Oke, jenis-jenis pasar menurut struktur jumlah penjual dan pembeli, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana mempunyai banyak pembeli dan banyak pula penjual, dan keduanya sama-sama saling mengetahui keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli adalah pengikut harga. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual homogen, penjual dan pembeli. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui harga dan keadaan pasar. Contohnya terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan, hasil-hasil pertanian seperti beras, jagung, kopra, dan minyak kelapa. Next. Ya, ini contoh pasar persaingan sempurna. Kita masuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna ada terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Di mana pasar monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar terdiri dari banyak pembeli dan hanya satu atau beberapa penjual saja. Dan dengan begitu, tentu saja si produsen dan penjual tersebutlah yang menguasai penentuan harganya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal pula harga barang tersebut dan kebaliknya. Next. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada produsen lain yang memproduksi barang substitusi. Yang ketiga, pembeli tidak punya pilihan lain. Yang keempat, keuntungan terpusat pada satu produsen. Yang kelima, harga ditentukan produsen. Next. Ya, contohnya seperti Pertamina dan perusahaan listrik negara. Ini contohnya sudah jelas kan? Sudah. Jelas, Ibu. Oke, sampai sejauh ini paham? Paham, Ibu. Oke, kita akan lanjut sedikit ya. Ya, Ibu. Ya, next. Peran pasar beserta fungsinya. Bisa minta tolong salah satu untuk membacanya? Saya Bu. Ya, silakan. Peran pasar bagi produsen. Yang kedua itu peran pasar bagi konsumen. Yang ketiga itu peran pasar bagi pemerintah. Oke, lanjut. Yang pertama itu peran pasar bagi produsen. Yang pertama sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga itu sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu peran pasar bagi pemerintah.
Yang pertama sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Yang terakhir itu fungsi pasar. Yang pertama itu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Oke. Ada yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi? Membantu Ibu untuk membacakannya? Oke, next. Fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, pembagian brosur, dan pembagian sampel, dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk semua yang sudah berperan. Oke, baik. Jadi kesimpulan daripada pasar adalah tempat di mana bertemunya seorang penjual dan pembeli, melakukan transaksi jual membeli untuk memenuhi kebutuhan hidup hari-hari. Yang kelima, barang yang dijual biasanya barang kebutuhan pokok. Oke, next. Ya, ini contoh dari pasar tradisional, yaitu barang-barangnya sudah ada di tempat. Oke, next. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Ciri-ciri pasar abstrak: yang pertama, wujud dan lokasinya yang tidak nyata. Yang kedua, si pembeli dan penjual juga tidak bertatap muka secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon atau internet. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan juga tidak berada di tempat bertemunya pembeli dan penjual. Barang tersebut hanya dilihat dalam bentuk brosur, iklan, dan lain-lain. Next. Ya, ini contoh dari pasar online. Oke, next. Jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu pasar tradisional. Ibu ada kesempatan. Baru sekali. Oke, kita lanjut ya. Semua fokus di depan ya. Iya, Ibu. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Ciri-ciri pasar tradisional adalah: yang pertama, adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Keempat, sebagian barang dan jasa dihasilkan oleh produksi lokal. Yang kelima, harga yang relatif lebih murah. Yang keenam, area yang terbuka dan tidak ber-AC, area yang terlihat kotor dan becek. Next. Oke, yang berikut pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanannya sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Ciri-ciri pasar modern: yang pertama, harga sudah tertera dan diberi barcode. Yang kedua, barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Yang ketiga, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri. Yang keempat, ruangnya ber-AC dan nyaman, tidak terkena terik panas matahari. Yang kelima, tempat bersih. Yang keenam, tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang. Yang keenam, pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tidak ditawar-menawar lagi. Next. Ya, ini contoh dari pasar modern. Hipermart. Oke, kembali. Ya, hipermart, supermarket, dan minimarket ya. Ini contoh, sudah diberikan harga masing-masing ya. Ya, Ibu. Oke. Ibu, izin Ibu. Ya, cepat kembali ya. Oke, jenis-jenis pasar menurut struktur jumlah penjual dan pembeli, yaitu pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana mempunyai banyak pembeli dan banyak pula penjual, dan keduanya sama-sama saling mengetahui keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli adalah pengikut harga. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual homogen, penjual dan pembeli. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui harga dan keadaan pasar. Contohnya terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan, hasil-hasil pertanian seperti beras, jagung, kopra, dan minyak kelapa. Next. Ya, ini contoh pasar persaingan sempurna. Kita masuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna ada terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Di mana pasar monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar terdiri dari banyak pembeli dan hanya satu atau beberapa penjual saja. Dan dengan begitu, tentu saja si produsen dan penjual tersebutlah yang menguasai penentuan harganya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal pula harga barang tersebut dan sebaliknya. Next. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada produsen lain yang memproduksi barang substitusi. Yang ketiga, pembeli tidak punya pilihan lain. Yang keempat, keuntungan terpusat pada satu produsen. Yang kelima, harga ditentukan produsen. Next. Ya, contohnya seperti Pertamina dan perusahaan listrik negara. Ini contohnya sudah jelas kan? Sudah Jelas, Ibu. Ibu. Oke, sampai sejauh ini paham? Paham, Ibu. Oke, kita akan lanjut sedikit ya. Ya, Ibu. Ya, next. Peran pasar beserta fungsinya. Bisa minta tolong salah satu untuk membacanya? Saya Bu. Ya, silakan. Peran pasar bagi produsen. Yang kedua itu peran pasar bagi konsumen. Yang ketiga itu peran pasar bagi pemerintah. Oke, lanjut. Yang pertama itu peran pasar bagi produsen. Yang pertama sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga itu sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu peran pasar bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan negara. Yang terakhir itu fungsi pasar. Yang pertama itu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Oke. Ada yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi? Membantu Ibu untuk membacakannya? Oke, next. Fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, pembagian brosur, dan pembagian sampel dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk semua yang sudah berperan. Oke, baik. Jadi kesimpulan daripada pasar adalah tempat di mana terjadinya bertemunya seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual membeli untuk memenuhi kebutuhan hidup hari-hari. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Kita akan kembali lagi pada minggu depan. Namun sebelum itu, di mana kita telah mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa. Jadi Ibu minta di antara kalian salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih, Selamat Ibu. siang, sampai jumpa minggu depan.